Hadirin tamu undangan yang berbahagia, izinkanlah kami di sini selaku pembawa acara membacakan susunan acara yang insya Allah akan terlaksana pada kesempatan pagi hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan ataupun laporan Ketua Forum Pok Darwis Kabupaten Gunung Kidul. Acara yang ketiga sambutan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Acara yang keempat ikrar halal bihalal. Acara yang kelima sambutan Bupati Gunung Kidul. Acara yang keenam doa. Acara yang ketujuh lain-lain dan terakhir penutup. Untuk mengawali kegiatan pada kesempatan pagi hari ini, marilah acara kita buka bersama dengan sikap sempurna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara yang kedua adalah laporan Ketua Forum Pok Darwis Kabupaten Gunung Kidul yang akan disampaikan oleh Bapak Mursyidi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Gunung Kidul, Bapak Haji Sunaryanto. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati Bapak Kepala Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati Bapak Panewu Kapanewon Patok. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Patok. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil dan Bapak Ibu semua hadirin, dan tentunya teman-teman Pok Darwis Kabupaten Gunung Kidul yang kami banggakan. Yang pertama-tama tentunya tidak lupa selalu kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul bertemu di salah satu pendopo di kawasan desa wisata Ngelanggeran ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apa. Alhamdulillah juga kami mengucapkan banyak terima kasih di dalam kesempatan kegiatan sawalan pagi hari ini. Kami dari Forum Komunikasi Pok Darwis Kabupaten Gunung Kidul mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau Bapak Bupati yang telah berkenan hadir di dalam kegiatan kami di pagi hari ini. Tentunya kami mewakili dari Forum Komunikasi Kabupaten Gunung Kidul memohon maaf apabila di dalam kami menyediakan tempat, kemudian menyediakan segala sesuatunya kurang berkenan, kurang pas, karena keterbatasan kami di Forum Komunikasi Kabupaten Gunung Kidul. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah daripada sawalan yang diselenggarakan di pagi hari ini. Dan alhamdulillah juga perlu kami sampaikan bahwa kegiatan sawalan forum komunikasi Pok Darwis Kabupaten Gunung Kidul ini bisa terselenggara atas kerjasama semua pihak. Salah satunya alhamdulillah dari Dinas Pariwisata mensupport kami, kemudian juga dari teman-teman forum komunikasi Pok Darwis Kabupaten Gunung Kidul, kemudian juga tentunya dari Bapak Ibu asosiasi, mohon maaf belum kami sebutkan tadi. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas support dan atas kegiatan di pagi hari ini. Itu yang jelas kami dari Forum Komunikasi Kabupaten Gunung Kidul sekali lagi mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan karena Pok Darwis itu nyungapunten Bapak Bupati, Pok Darwis itu lembaga non-profit, sehingga kami di dalam penyelenggaraan ya nyungapunten hanya lesehan, tetapi sekali lagi mudah-mudahan tidak mengurangi
hikmah daripada niat sawalan yang tulus dari hati dari teman-teman Forum Komunikasi Pokdawis Kabupaten Gunung Kidul. Pada intinya sinergitas antar lembaga, antar asosiasi dan dinas instansi terkait, alhamdulillah berkat dukungan bimbingan dari beliau Bapak Bupati dan jajarannya, kami bisa bersinergi sehingga kegiatan-kegiatan kepariwisataan, khususnya pariwisata yang berbasis masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat, sedikit banyak kemudian perlahan dan yakin kita bisa lakukan di Kabupaten Gunung Kidul. Kami juga dari Pokdawis Kabupaten Gunung Kidul saat ini ada sekitar 72 Pokdawis dan kami selalu berkomunikasi, kemudian bersinergi, berjejaring agar jalinan komunikasi antar kelompok sadar wisata itu bisa ada keberlanjutan sehingga kami bisa berbagi pengalaman antar Pokdawis Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin ini Bapak Bupati dan jajaran yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah sawalan yang kami selenggarakan walaupun dalam keadaan dan Bapak dan Ramil yang hadir, Forkompimcam, juga para asosiasi KPI, PPCI, GKTC, dan juga asosiasi yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu pengurus Pokdarwis Kabupaten Gunung Kidul yang berbahagia. Yang pertama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan bahwa kita bisa bertemu di tempat ini untuk bersama-sama bersilaturahmi dalam kerangka sawalan tahun 1445 Hijriah. Kami ucapkan terima kasih sekali atas rawuh Bapak Bupati memenuhi undangan dari Pokdarwis, dan mudah-mudahan rawuh pun mendatangkan motivasi bagi kita semuanya. Kami sampaikan pada Bapak Bupati, kami laporkan bahwa Pokdarwis kita jumlahnya 89, yang ber-SK Gubernur baru 72. Jadi kita punya PR untuk menyelesaikan SK Gubernur bagi Pokdarwis yang belum. Juga punya PR untuk menumbuhkan Pokdarwis selain 89. Karena Pokdarwis itu sesuai dengan Pergub, 1 kelurahan 1 Pokdarwis. Kemudian kami sampaikan Bapak terkait dengan penyelenggaraan Lebaran kemarin, atas kerjasama dari Pokdarwis yang ada, jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Gunung Kidul secara total dari tanggal 10 April sampai dengan 15 sekitar 176.000. Jadi ini melebihi target dari yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata 136.000. Ini semuanya berkat kerja keras dari Bapak Ibu semuanya, termasuk dari Pokdarwis. Tetapi kita masih mempunyai ganjalan. Jadi belanja wisatawan sesuai dengan survei yang dilakukan baru sekitar Rp242.000 satu orang. Jadi kalau orang berwisata ke Gunung Kidul, mereka membelanjakan kira-kira 242.000 orang, Rp2.000. Ya. Sementara kalau di Sleman dan di kota itu sudah di atas 1 juta. Karena ini terkait langsung dengan roda perekonomian di masyarakat. Nah, salah satu yang mendorong supaya belanja wisatawan itu lebih meningkat lagi, bahwa wisatawan itu menginap di Gunung Kidul. Nah, terkait dengan Pokdarwis, nyuwun tulung homestay-nya ditingkatkan kualitasnya. Kalau orang menginap di homestay, otomatis nanti. Demikian tadi sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, diucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah Ikrar Sawalan Halal Bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Wanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa azana bil Islam
wa rafa'na bi ihsan. Amadu subhanahu wa ta'ala wa askuru. Allahumma sallallahu wa askuru. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa matabi ahum bi ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, di sini kami mau membawakan Iqrar Sawalan. Maka dari itu Bapak Ibu, para hadirin yang berada di pendopo ini, kami mohon untuk berdiri untuk mengucapkan Iqrar Sawalan bersama-sama. Mohon nanti untuk menunjukkan ucapan kami di Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kami keluarga Forum Komunikasi Sadar Wisata Kabupaten Gunung Kidul yang hadir pada acara hari ini, menyadari dan mengakui dengan tulus ikhlas bahwa kami telah berbuat khilaf, kurang dan salah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik secara pribadi maupun organisasi. Oleh karena itu, maka kami saling memaafkan dan memberi maaf. Dengan iringan dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal soleh kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang takwa. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyawamana wa syiyamana wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kami keluarga Forum Komunikasi Sadar Wisata Kabupaten Gunung Kidul yang hadir pada acara hari ini, menyadari dan mengakui dengan tulus ikhlas bahwa kami telah berbuat khilaf, kurang dan salah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik secara pribadi maupun organisasi. Oleh karena itu, maka kami saling memaafkan dan memberi maaf.
dengan iringan dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal soleh kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang takwa. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum syawamana wa syamanakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi ikrar halal bihalal yang dipimpin oleh Bapak Awanto Suparyono dan diucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Bupati Gunung Kidul kepada Bapak Haji Sunaryanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua yang sangat saya hormati dan saya banggakan tentunya, juga dari jajaran Pemda Kabupaten Gunung Kidul dan Ketua Forum Pak Darwis yang saya hormati dan seluruh pengurus tentunya yang sangat-sangat saya cintai. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya ini kadang-kadang melihat acara ini sederhana. Nah, ini sangat sederhana. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna, ya, makna dan hakikat dari acara ini. Tadi saya tanya, musiknya mana? Radio pun nggak ada. Padahal kemarin kalau ngomong dengan Pak Bupati saya bantu kalau ada musik-musik itu. Masih mampu Pak Bupati ngopeni segini banyak orang. Tapi karena saya ini undangan, ya, saya nggak ngerti. Ya nggak ngerti kalau ada musik, karena di sini kan bisa ada musik kan enak. Pak musik di tempat ini aja. Gitu. Karena apa? Rekan-rekan semua ini juga akan memaknai. Panjenengan semua ini kan memiliki peran yang besar terhadap aktivitas ekonomi atau pergerakan ekonomi di Gunung Kidul ini, dan orang-orang di lapangannya dengan ini rasakan. Akhirnya apa? Untuk membangkitkan semangat atau gairah ekonomi di Gunung Kidul ini, salah satu tumpuannya adalah rekan-rekan Pok Darwis ini yang mampu menggerakkan orang banyak sehingga mereka mampu, ya, mampu bersinergi dan bertahan, ya, dengan segala kegiatan aktivitas tentang promosi dan lain sebagainya. Ini jadikan semua. Jadi maksud saya, sekali-kali makan enak, hiburan dan lain sebagainya. Jangan RSSS tadi itu yang disebutkan. Nanti lain waktu Pak Murdi digagas semua. Di sini ada nggak apa-apa. Ini ada Pak Kapolsek, Pak Dental, semua. Ini biar juga ikut ini, ikut merasakan ya. Karena apa? Tadi saya selalu ya, kerja keras jenengan itu harus dihargai. Ya, dihargainya itu ya dengan macam-macam. Ya. Tapi tadi persis sampaikan oleh Pak Mursiti ya, kita dengan kesederhanaan bisa memaknai acara ini. Sudah pasti Pak Mursiti kalau memaknai. Sudah pasti gitu. Lain waktu ngomong kalau misalkan mau ini, sehingga saya juga ikut berkontribusi gitu. Jangan hanya undangan aja, gampang undang saya, gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi juga disampaikan Pak Wanto tentang ikrar, ini sangat penting rekan-rekan semua. Bagaimana untuk mengembalikan kebersamaan kita ini, ya salah satunya dari ikrar tadi. Nah, kita ini kan selalu bicara bersih, suci, takwa, iman. Dari mana tahu? Dengan itu, itu nggak ada yang tahu. Kita hanya bicara itu saja, nggak ada yang tahu. Makanya sering saya katakan, ya, kalau kita sudah berbuat baik, dapat mewarnai kehidupan masyarakat, ya, dengan bekerja tadi, kita tidak hanya bercerita saja seperti saya ngomong seperti ini, tapi lebih kepada aktivitas, kegiatan nyata. Nah, sebetulnya di situ itu namanya ketakwaan apa dan sebagainya di situ itu. Nah, tidak hanya menyampaikan itu. Kalau hanya menyampaikan ceramah-ceramah itu gampang, tapi menjalankan dalam rangka
berkehidupan ini, berkebersamaan ini. Salah satunya dari ikrar tadi. Nah, kita ini kan selalu bicara bersih, suci, takwa, iman. Dari mana tahu? Jangan itu nggak ada yang tahu. Kita hanya bicara itu saja, nggak ada yang tahu. Makanya sering saya katakan, ya, kalau kita sudah berbuat baik, dapat mewarnai kehidupan masyarakat ya, dengan bekerja tadi, kita tidak hanya bercerita saja seperti saya ngomong seperti ini, tapi lebih kepada aktivitas, kegiatan nyata. Nah, sebetulnya di situ itu namanya ketakwaan apa dan sebagainya di situ itu. Nah, tidak hanya menyampaikan itu. Kalau hanya menyampaikan ceramah-ceramah itu gampang, tapi menjalankan dalam rangka berkehidupan ini, berkebersamaan ini tidak mudah, membutuhkan tenaga, waktu dan sebagainya yang harus dikorbankan. Sehingga harapannya setiap yang kita lakukan ini adalah ibadah. Ini nanti yang ceramah siapa ini? Yang ceramah ada nggak? Yang ceramah? Guru langsung doang, ceramah sebentar gitu. Ya Pak Kapolsek, saya ceramah sebentar. Pak Nita. Kalau kita ceramah sebentar ya, sayang waktunya. Ceramah saya nanti agak sedikit-sedikit beda ya, ceramah saya agak sedikit beda. Jadi dari semua yang Bapak Ibu rekan-rekan semua lakukan, itu harus diniatkan. Diniatkan dengan apa? Diniatkan dengan ibadah. Karena apa? Puncak dari semua kegiatan umat manusia yang tujuannya ibadah tadi adalah satu, yaitu mensucikan dirinya. Saya ulangi lagi. Puncak dari semua ibadah yang dilakukan oleh umat manusia atau kita ini satu tujuannya, yaitu mensucikan dirinya. Makanya orang sering berkata ya, tentang ketakwaan itu, tentang kesucian atau fitrah itu. Jadi kembali lagi kepada kesucian itu. Nah, kalau bagi yang beragama Islam atau orang Muslim, di situ disampaikan, hadapkanlah wajahmu dengan bersungguh-sungguh. Ya, hadapkanlah wajahmu dengan bersungguh. Terhadap apa? Terhadap agama. Kita harus berpegang teguh terhadap agama Tuhan atau agama Allah bagi orang Muslim. Karena apa? Karena kesucian itu atau fitrah Tuhan atau fitrah Allah itu sebagai sang pencipta itu mengikuti fitrahnya atau kesuciannya. Sehingga manifestasi dari ketuhanan atau pancaran sinar ketuhanan sebagai manifestasi kehidupan ini nampak di dalam kehidupan seperti ini dan dirasakan oleh manusia itu. Sehingga apa tujuannya adalah tadi mensucikan diri. Allah sangat suci sebagai zat atau energi yang sangat suci. Kemudian manifestasinya kepada manusia ini. Sehingga kita memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tetapi karena kita manusia itu, maka dari sifat ketuhanan bergeser atau beralih menjadi sifat kemanusiaan. Saya kasih contoh. Tuhan atau Allah maha asih atau maha sayang atau maha pencipta. Nah, kita tidak bisa maha. Kita hanya bisa mengasihi, menyayangi, menciptakan dengan tenaga dan lain sebagainya. Nah, itu Tuhan memberikan, kalau saya sampaikan, 3 hal terhadap konstruksi kehidupan manusia. Satu, jasad, seperti kita duduk seperti jasadnya itu. Kemudian yang kedua itu jiwa. Jadi jiwa itu terdiri dari akal, pikiran, nafsu. Itu jiwa kita. Ini mati semua dua-duanya ini. Antara jiwa dengan raga kita ini mati, tidak bisa hidup. Nah, yang menghidupkan jiwa yang isinya tadi akal, pikiran, nafsu, kemudian raga kita ini satu, yaitu roh. Dengan ditiupkan roh, maka kita hidup seperti ini, dan roh itu menyelimuti badan seperti ini. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan lepas kukunya ini ya, lepas dari kita yang tidak diliputi oleh roh, makanya kuku itu sudah tidak terasa lagi.
Tetapi selagi kita masih merasakan, berarti roh itu masih menyelimuti kita. Nah ini kehidupan manusia itu kalau kita gali, ya, kalau kita gali tidak ada habisnya. Itu disiplin. Makanya kita yang memiliki sifat kesucian atau fitrah kita ini harus dibangkitkan. Nah yang dibangkitkan apa kita? Ada tiga juga. Satu, badan niyah kita ini. Ada badan niyah kita yang dibangkitkan. Apa yang dibangkitkan sebenarnya? Atau memberikan sebuah keseimbangan. Salah satunya adalah badan sehat. Nah lantas bagaimana orang bicara badan sehat? Satu, olahraga. Dua, makanan. Nah kenapa bagi orang muslim itu atau agama lain diwajibkan untuk berpuasa? Kita melihat ya, hasil riset orang Jepang, seorang profesor. Dia meneliti orang puasa. Begitu orang puasa diteliti, dari dia makan pagi jam 4, kemudian buka jam 6. Makanan itu memiliki spesifikasi masing-masing. Kalau jenengan makan buah, mereka akan diproses di dalam pencernaan kita kurang lebih 1 jam. Sayur 1 jam. Telo 4 jam sampai 6 jam. Itu pun yang makannya lembut. Nasi enggak makan hanya 4 kali 5 kali setelah lama itu. Gitu. Makanya di kedokteran juga disampaikan makanan itu paling tidak dikunyah sekitar 32 kali ya, 32 kali. Nah kita mungkin nggak sabar Pak. Malah itu langsung nyahal tenang. Itu dikesuaikan. Itu dicerna dalam tubuh manusia itu membutuhkan tentang waktu 4 sampai 6 jam. Yang nasi, yang telur dan sebagainya, belum yang lain-lain itu segitu. Oke pemirsa Pas TV News, kali ini kita hadir di Halal Bihalal Forum Pok Darwis Gunung Kidul, dan kita bersama Pak Awanto yang ketua Pok Darwis Kabupaten Gunung Kidul. Perkenalkan Mas, itu nama Purnomo dari Pas TV News. Saya Awanto dari Ketua Forkom Pok Darwis Gunung Kidul, Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Gunung Kidul. Oke, siap. Untuk acara di Halal Bihalal keluarga besar komunitas Pok Darwis Kabupaten Gunung Kidul dihadiri siapa saja Mas? Ini kebetulan beliaunya Bapak Bupati juga menghadiri dari Dinas Pertanian, dari asosiasi-asosiasi khususnya lembaga binaan Dinas Pariwisata, dari Forkom Pinca, khususnya Kapanewon Patok juga, dan tentu saja kita hadirkan saudara-saudara kami selaku penggiat khususnya di sektor pariwisata yang ada di Gunung Kidul. Per tahunnya giliran ya Mas, udah berjalan berapa tahun untuk Halal Bihalal tiap tahunnya? Ini kita mulai karena terbentuknya Forkom Pok Darwis Gunung Kidul itu mulai dari tanggal 7 Juli 2014. Nah, mulai dari situ kita satukan persepsi antar Pok Darwis yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, dan alhamdulillah sampai saat ini yang sudah mempunyai SK Gubernur sebanyak 72 Pok Darwis yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Berapa persiapannya berapa hari Mas untuk mengadakan ini? Kaitan untuk mengemas acara hari ini, tentu saja yang berada di Melanggeran ini kita kemarin nggak lama juga sih, karena kita selaku penggiat pariwisata mempunyai pendirian ataupun mempunyai kepribadian yang kita, karena terkait dengan Pok Darwis ini kan lembaga non profit, jadi kita sukarela. Jadi untuk persiapannya nggak lama, sekitar 1 minggu. Terus untuk support di Deswita maupun desa wisata di masing-masing wilayah Gunung Kidul, harapannya gimana Mas? Betul ya, harapan kami kita selaku penggiat otomatis dengan adanya Forkom Pok Darwis, kita sebagai Forkom Pok Darwis adalah wadah para penggiat pelaku khususnya sektor pariwisata yang ada di Gunung Kidul. Nah,
Di situ kita ada tempat sharing bagaimana untuk menumbuh kembangkan khususnya sektor pariwisata, menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat lewat sektor pariwisata. Jadi kita sharing, saling tukar pengertian, saling, kalau orang Jawa bilang alam-alaman lah, bagaimana caranya mengemas paketan-paketan wisata, cara mengenalkan destinasi baru yang ada di Gunung Kidul, baik itu destinasi bahari yang ada laut, kaitannya laut, karena bahari adalah wisata alam dan otomatis wisata desa. Nah, terus untuk di acara ini semoga nanti bisa berkelanjutan dan bisa saling membantu wilayah di khususnya di pariwisata ya Mas ya. Betul. Nah, untuk kedepannya kita mempunyai program festival juga event, baik itu lomba Pok Darwis. Untuk periode ketiga ini nanti kita adakan lomba Pok Darwis seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Nanti kalau lolos kita naikkan ke tingkat DIY. DIY lolos, nanti kita naik tingkat nasional, bahkan setelah itu naik ke tingkat internasional. Terus yang paling jauh nih yang hadir ke sini wilayah mana Mas yang paling jauh? Itu dari Wediombo, Pantai Wediombo. Ya, jauh sekali, hampir perbatasan Jawa Tengah itu. Ya, oke, itulah teman-teman pemirsa Pas TV News, kita berbincang-bincang dengan Ketua Forkom Pok Darwis Gunung Kidul dengan Mas Aswanto nggih. Awanto nggih, Mas Awanto. Oke teman-teman, demikian tadi pemirsa bincang-bincang sedikit mengenai hari ini di acara halal bihalal yang ada di lokasi Ulanggeran Patung Gunung Kidul. Oke pemirsa, simak berita berikutnya. Purnomo dari Ulanggeran Patung Gunung Kidul, Yogyakarta. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Salam pesona Yogyakarta, istimewa. Salam pesona Gunung Kidul, Handayani. Salam Forkom Pok Darwis Gunung Kidul, pariwisata ada karena kita. Yes. Oke Mas, terima kasih. Roh. Dengan ditiupkan roh, maka kita hidup seperti ini. Dan roh itu menyelimuti badan seperti ini. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu rekan-rekan lepas kukunya ini ya, lepas dari kita yang tidak diliputi oleh roh, makanya kuku itu sudah tidak terasa lagi. Tetapi selagi kita masih merasakan, berarti roh itu masih menyelimuti kita. Nah ini kehidupan manusia itu kalau kita gali, ya, kalau kita gali tidak ada habisnya. Itu di situ. Makanya kita yang memiliki sifat kesucian atau fitrah kita ini harus dibangkitkan. Nah yang dibangkitkan apa kita? Ada tiga. Satu, badan niyah kita ini. Ada badan niyah kita yang dibangkitkan. Apa yang dibangkitkan badannya? Atau memberikan sebuah keseimbangan. Salah satunya adalah badan sehat. Nah lantas bagaimana orang bicara badan sehat? Satu, olahraga. Dua, makanan. Nah kenapa bagi orang muslim itu atau agama lain diwajibkan untuk berpuasa? Kita melihat ya, hasil riset orang Jepang, seorang profesor. Dia meneliti orang puasa. Begitu orang puasa diteliti, dari dia makan pagi jam 4, kemudian buka jam 6. Makanan itu memiliki spesifikasi masing-masing. Kalau jenengan makan buah, mereka akan diproses di dalam pencernaan kita kurang lebih 1 jam. Sayur 1 jam. Telo 4 jam sampai 6 jam. Itu pun yang makannya lembut. Enggak makan hanya 4 kali makan ditelan, lama itu. Gitu. Makanya di kedokteran juga disampaikan makanan itu paling tidak dikunyah sekitar 32 kali ya, 32 kali. Nah kita mungkin nggak sabar, apalagi itu langsung tenang. Itu dikesuaikan, itu dicerna dalam tubuh manusia itu membutuhkan rentang waktu 4-6 jam. Yang nasi, yang telur dan sebagainya, belum yang lain-lain itu segitu. Rentang waktu dari jam 4 pagi sampai dengan jam 12 siang itu. Setelah itu kita akan mengalami kelaparan. Kelaparan. Begitu kelaparan, apa yang berfungsi di dalam tubuh kita adalah sel tubuh kita. Nah, konstruksi sel kita, karena kita ini tersusun dari biokimia ya, sel.
yang terdiri dari triliunan sel yang berada di tubuh kita, dia memakan, ikut lapar sel-sel kita itu. Sehingga apa yang terjadi? Memakan sisa-sisa yang ada di dalam tubuh kita, kolesterol, lemak, dan sebagainya, gula, dan sebagainya, diproses di dalam titik sel paling kecil di dalam tubuh kita itu. Sehingga apa yang terjadi? Kolesterol berkurang, asam urat ini terus ya, asam urat berkurang, trigliseridah berkurang, gulanya berkurang, itu karena puasa itu. Ini risetnya seorang profesor, orang Jepang. Nah, saya sering yang baca seperti itu. Nah, dari situlah kalau kita sambungkan terhadap agama, maka manfaat dari puasa itu ada dua. Ya, makanya sampai dengan diwajibkan itu. Tapi ini harus diimani. Ya, makanya hai orang yang beriman tadi harus yakin. Yang pertama adalah membuat badan kita sehat, tuh nggak taunya seperti itu setelah kita itu. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kualitas spiritual manusia. Nah, kalau sudah bicara tentang kualitas spiritual, maka yang harus dibangkitkan dan diseimbangkan adalah jiwa tadi. Ya, diajari dengan kebaikan dan diaktifkan dengan roh tadi, karena roh itu membawa sifat-sifat kesucian, karena roh itu suci. Ini kalau mampu mengkolaborasikan. Jadi diaktifkan kembali, oh saya berbuat baik dan sebagainya. Sehingga apa? Diharapkan akan menjadi satu lifestyle. Ya, lifestyle itu pola hidup atau gaya hidup yang baik. Nah, kalau orang sudah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, sama. Ya. Seperti bahwa seperti Khodar itu. Kalau manusia ini ditakdirkan katakanlah umur 100 tahun, nah, mungkin Bapak Ibu akan menjangkau 1 tahun. Tapi kalau tidak, karena takdirnya tadi takdir ini berubah karena hukum alam, maka mungkin kita tidak mampu menjangkau 100 tahun. Karena apa? Karena kena kolesterol, karena kena gula dan sebagainya, karena tidak pernah lagi puasa dari sebagainya. Harusnya ya, Khodar kita misalkan, atau Khodar manusia tuh, takdir manusianya umurnya 100 tahun, tetapi tidak mampu menjangkau 100 tahun. Karena apa? Terjadi satu kerusakan badan, kerusakan jiwa dan sebagainya, sehingga tidak mampu. Bahkan ada orang yang kadang-kadang bunuh diri, kadang-kadang apa dan sebagainya. Itu karena apa? Dipengaruhi oleh 3 hukum alam. Nah, hukum alam itu apa? 1 hukum sebab akibat, 2 hukum aksi reaksi, dan yang ketiga adalah hukum keseimbangan. Siapapun dipengaruhi kita, sehingga kehidupan kita ini berubah. Ya, takdirnya hari ini sekarang kumpul seperti ini, bagian dari takdir. Tapi besok mungkin jam segini tidak seperti itu. Sebentar lagi 1 jam, 2 jam dan sebagainya tidak akan. Itu takdir dalam kehidupan. Jadi seperti itu di dalam kehidupan. Jadi harapan kita semua tentu tadi yang saya sebutkan bahwa fitrah Allah, Sang Pencipta, mengikuti fitrahnya kita ini. Jadi kita ini dari suci. Tapi sekali lagi karena dipengaruhi 3 hukum alam itu, maka manusia, kalau saya gambarkan sebuah grafik XY gitu, ya, nilai konstantanya menuju pada Tuhan itu lurus itu karena jadi bersih itu. Tetapi yang terjadi nilai konstanta ini atau grafiknya akan berubah karena salah benar ini manusia untuk menuju pada Tuhan. Itu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, kembali lagi kita lagi ya, saya sampaikan mudah-mudahan kita semua dengan cara-cara seperti ini akan kembali kepada kesucian tadi, kepada kebersihan tadi itu. Karena apa? Yang harus terus ditanamkan, yang harus dirubah adalah jiwa. Ya, jiwa. Nah, jiwa inilah nanti ya, roh. Dengan ditiupkan roh, maka kita hidup seperti ini. Dan roh itu menyelimuti badan seperti ini. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu rekan-rekan lepas kukunya ini ya, lepas dari kita yang tidak diliputi oleh roh, makanya kuku itu sudah tidak terasa lagi. Tetapi selagi kita masih merasakan, berarti roh itu masih menyelimuti kita. Nah, ini kehidupan manusia itu kalau kita gali, ya, kalau kita gali tidak ada habisnya. Itu di situ. Makanya kita yang memiliki sifat kesucian atau fitrah kita ini harus dibangkitkan. Nah, yang dibangkitkan apa kita? Ada 3 juga. 1 badan niat kita ini.
ada bagiannya kita yang diberikan. Apa yang diberikan sebenarnya? Atau memberikan sebuah keseimbangan. Salah satunya adalah badan sehat. Nah, lantas bagaimana orang bicara badan sehat? Satu, olahraga, dua, makanan. Nah, kenapa bagi orang muslim itu atau agama lain diwajibkan untuk berpuasa? Kita melihat ya, hasil riset orang Jepang, seorang profesor. Dia meneliti orang puasa. Begitu orang puasa diteliti, dari dia makan pagi jam 4, kemudian buka jam 6. Makanan itu memiliki spesifikasi masing-masing. Kalau jenengan makan buah, mereka akan diproses di dalam pencernaan kita kurang lebih 1 jam. Sayur 1 jam. Telo 4 jam sampai 6 jam. Itu pun yang makannya lembut. Nesek enggak makan hanya 4 kali makan itu telan, lama itu. Gitu. Makanya di kedokteran juga disampaikan makanan itu paling tidak dikunyah sekitar 32 kali ya, 32 kali. Nah, kita mungkin nggak sabar, apalagi itu langsung tenang. Itu dikesuaikan. Itu dicerna dalam tubuh manusia itu membutuhkan tentang waktu 4 sampai 6 jam. Yang nasi, yang telur dan sebagainya, belum yang lain-lain itu segitu. Rentang waktu dari jam 4 pagi sampai dengan jam 12 siang itu. Setelah itu kita akan mengalami kelaparan. Ya, kelaparan. Begitu kelaparan, apa yang berfungsi di dalam tubuh kita adalah sel tubuh kita. Nah, konstruksi sel kita, karena kita ini tersusun dari biokimia, sel yang terdiri dari triliunan sel yang berada di tubuh kita. Dia memakan, ikut lapar sel-sel tadi. Sehingga apa yang terjadi? Memakan sisa-sisa yang ada di dalam tubuh kita. Kolesterol, lemak, dan sebagainya, gula, dan sebagainya. Diproses di dalam titik sel paling kecil di dalam tubuh kita itu. Sehingga apa yang terjadi? Kolesterol berkurang, asam urat ini terus ya. Asam urat berkurang, triglisera berkurang, gulanya berkurang itu karena puasa itu. Ini risetnya seorang profesor, orang Jepang. Nah, saya sering baca seperti itu. Nah, dari situlah kalau kita sambungkan terhadap agama, maka manfaat dari puasa itu ada 2. Ya, makanya sampai dengan diwajibkan itu. Tapi ini harus diimani. Ya, makanya hai orang yang beriman tadi harus yakin. Yang pertama adalah membuat badan kita sehat. Itu nggak taunya seperti itu. Setelah diteliti. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kualitas spiritual manusia. Nah, kalau sudah bicara tentang kualitas spiritual, maka yang harus dibangkitkan dan diseimbangkan adalah jiwa tadi. Ya, diajari dengan kebaikan dan diaktifkan dengan roh tadi. Karena roh itu membawa sifat-sifat kesucian. Karena roh itu suci. Ini kalau mampu mengkolaborasikan. Jadi diaktifkan kembali. Oh, saya berbuat baik dan sebagainya. Sehingga apa? Diharapkan akan menjadi satu lifestyle. Ya, lifestyle itu pola hidup atau gaya hidup yang baik. Nah, kalau orang sudah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, sama. Ya. Seperti bahwa seperti Khodar itu. Kalau manusia ini ditakdirkan katakanlah umur 100 tahun, nah, mungkin Bapak Ibu akan menjangkau 1 tahun. Tapi kalau tidak, karena takdirnya tadi takdir ini berubah karena hukum alam, maka mungkin kita tidak mampu menjangkau 100 tahun. Karena apa? Karena kena kolesterol, karena kena gula dan sebagainya. Karena tidak pernah tadi puasa dari bagian harusnya ya, Khodar kita misalkan atau Khodar manusia tuh takdir manusianya umurnya 100 tahun. Tetapi tidak mampu menjangkau 100 tahun. Karena apa? Terjadi satu kerusakan badan, kerusakan jiwa dan sebagainya, sehingga tidak mampu. Bahkan ada orang yang kadang-kadang bunuh diri, kadang-kadang apa dan sebagainya. Itu karena apa? Dipengaruhi oleh 3 hukum alam. Nah, hukum alam itu apa? 1 hukum sebab akibat, 2 hukum aksi reaksi, dan yang ketiga adalah hukum keseimbangan. Siapapun dipengaruhi kita, sehingga kehidupan kita ini berubah. Yang takdirnya hari ini sekarang kumpul seperti ini, bagian dari takdir. Tapi besok mungkin jam segini tidak seperti itu. Sebentar lagi 1 jam, 2 jam dan sebagainya tidak akan.
itu takdir dalam kehidupan. Jadi seperti itu di dalam kehidupan. Jadi harapan kita semua tentu tadi yang saya sebutkan bahwa fitrah Allah sang pencipta mengikuti fitrahnya kita ini. Jadi kita ini jadi suci. Tapi sekali lagi karena dipengaruhi 3 hukum alam itu, maka manusia kalau saya gambarkan sebuah grafik XY gitu, ya, nilai konstantanya menuju pada Tuhan itu lurus itu karena jadi bersih itu. Tetapi yang terjadi nilai konstanta ini atau grafiknya akan berubah karena salah benar ini manusia untuk menuju pada Tuhan. Itu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, kembali lagi kita lagi ya, saya sampaikan mudah-mudahan kita semua dengan cara-cara seperti ini akan kembali kepada kesucian tadi, kepada kebersihan tadi itu. Karena apa? Yang harus terus ditanamkan, yang harus dirubah adalah jiwa. Ya, jiwa. Nah, jiwa inilah nanti ya,